Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mendengar pertanyaan Sekar membuat Ayuning seperti ditarik kembali pada kejadian beberapa bulan yang lalu, di saat suaminya begitu marah saat mengetahui Abian meniduri Alena hingga membuat suaminya itu memukuli putranya sampai tak berdaya. Karena wanita itu, hubungan suami dan putraku memburuk. Abian bahkan diusir dari rumah. Dan kenapa aku menyetujui Alana bersama Abian? Karena wanita itu dulu pernah menyelamatkan aku. Dia pernah menyumbangkan darahnya saat aku kecelakaan. Selain itu, Alana juga pernah menyelamatkan Abian yang hampir tenggelam. Kalau tidak ada Alana, entah bagaimana nasib putraku. Ayuning menghela nafasnya dengan panjang, mengingat kejadian saat Abian berusia 12 tahun. Saat itu keluarga Atmajaya berkunjung ke mansion keluarga Ricardo, di mana sang pemilik mansion adalah teman baik suaminya. Di sana mereka berkenalan dengan seluruh keluarga Ricardo yang ternyata memiliki 4 anak perempuan kembar. Selain wajah mereka sangat mirip, keempatnya pun memiliki nama awalan yang sama, yaitu Al. Bahkan saat mereka berkunjung, keempat anak perempuan itu memakai dress dengan model dan warna yang sama, sehingga dirinya dan seluruh keluarganya bingung siapa yang bernama Alana, Alena, Aluna, dan Alona. Dan saat mereka berkumpul di ruang tengah membicarakan berbagai topik seputar bisnis dan keluarga, semua orang dibuat terkejut saat mendengar suara teriakan Tia yang meminta tolong karena kakaknya terjatuh ke kolam renang. Ya, dulu Abian tidak bisa berenang meskipun ada kolam renang di belakang rumah mereka. Jadi saat mendengar putranya jatuh ke kolam renang, mereka pun segera lari ke halaman belakang mansion keluarga Ricardo. Untung saja saat mereka sampai, Abian sudah berada di atas karena ditolong Alana. Alana ternyata wanita yang sangat baik, ucap Sekar setelah mendengar penjelasan Ibu Ayuning. Ya, tidak seperti adiknya yang selalu membuat masalah. Ayuning menghela nafasnya kasar. Sudah, jangan membicarakan mereka lagi. Sekarang katakan, kapan kalian akan menikah? Tanya Ayuning dengan bersemangat. Itu secepatnya. Sekar menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Baguslah, karena ibu sudah tidak sabar memiliki cucu. Sekar hanya tersenyum kaku. Ibu tidak tahu saja, gumamnya dalam hati. Kedua orang itu pun berbincang dengan seru, membahas pekerjaan dan segala keperluan pernikahan. Ayuning bahkan sangat antusias membahas gaun pengantin yang akan dikenakan Sekar. Bahkan Ayuning sudah mempersiapkan tempat berbulan madu untuk Sekar dan Abian, karena dia sangat menginginkan seorang cucu untuk meneruskan keturunan Atmajaya. Sementara itu, Alena yang berada di dalam kamarnya tengah memakan sarapan pagi yang dibawa Bianti ke dalam kamar. Ya, pelayannya itu ternyata merasa kasihan karena mengetahui dirinya belum sarapan. Bianti juga melihat pertengkaran antara dirinya dengan Sekar dan Ibu Ayuning. Alena, kau harus kuat, tinggal beberapa hari lagi. Dia memakan makanannya dengan berderai air mata, hingga membuat rasa makanan yang ditelannya terasa hambar. Jika saja Alena tidak mengingat tengah berbadan 2, sudah dapat dipastikan makanan itu tidak akan masuk ke dalam tenggorokannya. Alena tahu kenapa Dedi memberikan nama Alena. Kenapa, Ded? Karena Alena memiliki arti gadis cantik, dan setiap orang yang memiliki nama Alena tergolong percaya diri, cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri, dan semua sifat itu terbukti ada padamu. Ded yakin kelak kau akan menjadi wanita yang tangguh.
Dad, aku tidak setangguh itu. Alena terisak kembali saat teringat semua perkataan dedinya. Hari berganti hari dan setiap menit yang dijalani Alena begitu berat karena setiap harinya dia akan melihat kemesraan suaminya bersama Sekar. Karena entah mengapa suaminya itu selama beberapa hari ini justru lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Otomatis membuat Alena lebih sering berinteraksi dengan suaminya dan melihat bagaimana pria itu yang begitu perhatian pada Sekar. Dan hari ini akan menjadi hari terakhir Alena berada di rumah karena besok pagi sesuai dengan rencananya dia akan melarikan diri saat berbelanja bersama Bi Yanti. Non, sedang apa? Alena yang sedang membuat susu coklat menatap pada Bi Yanti. Ini, ia memperlihatkan gelasnya. Oh, Bi Yanti tersenyum. Bi, tiap pagi jangan lupa buatkan susu coklat untuk Abian dan nasi goreng dengan 2 telur mata sapi. Jangan diberi sayuran karena Abian tidak suka. Loh, kenapa? Bukan Non yang menyiapkan? Tanya Bi Yanti dengan bingung. Karena biasanya Non Alena yang menyiapkan susu coklat dan sarapan pagi sampai makan malam untuk Tuan Abian. Karena entah mengapa, selama beberapa hari ini tuannya yang bekerja di rumah hanya ingin dilayani istrinya, meskipun meminta dengan cara yang kasar. Seperti 2 hari yang lalu sampai menyeret Nona Alena keluar dari kamar hanya untuk menyuruh wanita itu membuatkan mie instan. Padahal Nona Sekar sudah membuatnya untuk Tuan Abian, tapi tuannya itu lebih memilih buatan istrinya. Aku hanya mengingatkan, Bi, siapa tahu aku tidak bisa menyiapkan karena sakit. Alena tersenyum tipis. Kasihan Abian kalau sampai harus menunggu. Bibi tahu kan setiap pagi Abian pasti muntah-muntah. Susu coklat itu yang bisa membuat mualnya reda. Jelas Alena dengan raut wajah senatural mungkin agar pelayannya tidak curiga. Bianti menganggukkan kepalanya. Non, kenapa Non Alena masih bersikap baik pada Tuan? Padahal selama ini Tuan Abian selalu menyakiti Nona sampai membawa wanita lain untuk tinggal bersama. Tanyanya dengan memberanikan diri. Karena aku mencintainya, sangat mencintainya. Alena terdiam sesaat menahan sesak yang dirasakannya. Tapi yang paling utama karena aku merasa bersalah. Maksud Nona? Tanya Bi Yanti dengan bingung karena seharusnya yang merasa bersalah itu Tuan Abian karena pria itu sering menyakiti Nona Alena. Aku merasa bersalah sudah merusak kebahagiaannya, memisahkan dia dengan wanita yang sangat dicintainya. Itulah kenapa aku tidak bisa membencinya, tapi aku juga tidak bisa memaafkan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Alena menghela nafasnya dengan panjang lalu tersenyum kaku. Aku ini aneh ya, Bi, mencintainya tapi tidak bisa membencinya, tapi juga tidak bisa memaafkan kesalahannya. Bi Yanti yang memahami luka batin yang dirasakan nonanya langsung memeluk wanita itu dengan erat. Dia paham apa yang dirasakan Nona Alena. Mencintai dengan segala kesakitan di dalamnya itu pasti sangatlah berat. Dan luka yang ditimbulkan tidak akan mudah hilang dan pastinya akan selalu beriringan di setiap rasa cinta itu sendiri. Bi, aku harus ke dalam kamar. Aku tidak ingin melihat mereka bermesraan. Bi Yanti yang mengerti mengurai pelukannya. Non Sekar tidak ada. Tadi Bibi dengar hari ini beliau pulang ke rumah orang tuanya. Oh, Alena menganggukkan kepalanya. Ya sudah, aku masuk dulu. Jangan lupa besok pagi aku ikut. Ikut kemana? Potong Abian. Abian? Kau?
Sejak kapan kau ada di sana? Tanya Alena dengan wajah yang terkejut.